Ingat salam donganing ingsun niki ing saking ingkang sedya maca miwah kang angrungokake. Muga sumana lulut kasihangno dening Yang Widi lan sumana kamulyan denira Yang Agung. Jumbuh yang maring pangeran miwah maring jeng nabi ingkang silir kang aran Nabi Muhammad. Mantapnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dari UINAS Jember. Di sini kami akan menjelaskan tentang manuskrip kuno. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Siti Ramani Lasana dengan NIM 21103020002. Saya Atifah Sulaiman dengan NIM 211103020011. Nama saya Rizka Udiana dengan NIM 2111030020001. Sebelumnya di sini kami dari mahasiswa UIN di pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Di sini kita ada penelitian tugas dari dosen kita tentang manuskrip kuno. Kebetulan matkul kita itu tentang antropologi agama. Jadi di sini kita sudah cari tahu sebenarnya manuskrip kuno itu apa sih. Nah, dari daerah Tapal Kuda itu Pak, yang ada itu sebenarnya cuma di Jember. Tapi di Jember itu cuma satu. Dikit udah mulai nggak ada gitu. Bahkan yang nulis pun itu katanya udah nggak ada. Itu juga kalau di Jember itu kayak dimuseumkan gitu. Oke, langsung Dibawa ke juga ke Surabaya juga. Kita mulai. Iya. Terus katanya kalau di Surabaya itu di daerah bagian perpusnya katanya. Oh, perpus. Ya, perpusnya itu katanya lumayan banyak tentang manuskripnya. Nah, kebetulan kita sudah cari tahu ternyata ada di daerah Banyuwangi. Terus di sini mungkin ada beberapa yang akan kita tanyakan buat sampean sendiri apa itu sebenarnya tentang manuskrip. Sebelumnya di bagian dinas pariwisata ini manuskrip kuno itu masuknya sejak kapan? Jadi sekitar tahun 70-an. Jadi museum ini didirikan tahun 1977. Tetapi sebelum itu sudah kami sudah memiliki beberapa koleksi tentang perpustakaan maupun manuskrip tadi. Makanya setelah sudah terlalu banyak kami kumpulkan, akhirnya kami Pemda itu menginisiasi untuk mendirikan sebuah museum. Nah, museum yang pertama bukan lokasinya di sini, tapi saya disatu dengan Pendopo Kabupaten. Pendopo Sabar. Sabar Surabaya. Kemudian pindah ke sini itu tahun 2000 sekitar 2025. Kemudian posisinya ada di tengah. Ini gedung tengah itu. Yang tadi masuk itu langsung itu adalah bekas kediaman dari Petunia Kabupaten. Petunia itu kan dulu membantu Bupati Lahir. Kemudian kami merasakan bahwa kok serem banget, serem banget dan jauh dari nggak kelihatan dari jalan. Kemudian tahun 2017 saya mengusulkan untuk berpindah di sini dengan tata materi yang baru dan suasana yang baru. Seperti itu kronologinya. Di sini kami merawat dan memamerkan sejarah manuskrip. Kalau dipilah bagi-bagi berdasarkan bahannya ada tiga. Pertama luntar atau aren,
yang kedua dari kertas daluang, yang ketiga adalah dari kertas Eropa. Jadi kertas Eropa itu seperti kertas daluang putih, tetapi ketika kita terang ini ada watermarknya. Sedikit seperti itu nanti silakan. Itu ketika manuskrip itu sudah masuk di ini sendiri, itu langsung disahkan. Misalkan kita data inventarisasi dan registrasi. Jadi setiap koleksi itu pasarnya punya nomor registrasi. Nah, kita akan mencoba setiap tahun. Untuk yang mengelola biasanya, mengelola manuskrip itu sendiri siapa? Saya sendiri. Jadi dulu itu memang ada PNS-nya dua Yang mengelola ini, jadi berganti-ganti terus. Akhirnya setelah PNS-nya pensiun, saya yang juga semuanya. Kebetulan saya adalah arkeolog. Nah, akhirnya karena ilmunya memang di ranah seperti itu, saya yang dulu. Jadi kasarnya saya itu siapnya di sini juga tenaga Bapak sendiri punya tim di sini? dulu ada, tapi kan tidak terus. Akhirnya saya sendiri yang Berarti manuskrip ini harus dipegang sama orang yang benar-benar ahli. iya, tapi bukan hanya ahli, juga bisa yang terlatih, Yang mengerti, pokoknya yang mengerti, yang telaten. Ya, Seperti itu. sebenarnya Pak, kita itu pas waktu dikasih tugas ini, kita tuh tanya-tanya kayak apa sih di manuskrip? Iya. Manuskrip itu apa sih, isinya apa sih gitu. Jadi kasarnya manuskrip itu adalah tulisan kuno yang ada di media kertas maupun media dan memakai aksara Jawa atau yang berbeda adalah aksara Pegor. Pegor, iya Pegor. Itu yang terbaru. Seperti itu. Dan isinya tentang berbagai macam, tentang tatanan sosial sampai ke tatanan agama. Mungkin kalau yang ini agamanya itu Pak, soalnya ini kan di 5 manuskrip kuno ini dari dosen itu disuruh nyari manuskrip yang tentang nilai-nilai keagamaan. Islam, Iya. ya. Nah, di sini kebetulan kalau manuskripnya itu semuanya adalah Islam. Mulai dari Lontar Yusuf itu adalah tentang riwayat Nabi Yusuf alaihissalam. Cuman di sini Lontar ini tidak ada menyebut, meskipun Islam tidak menyebut tentang istilah Allah Tuhan, tapi saya menyebutkannya itu ada Gusti, kemudian yang itu. Dari sini kita bisa mengidentifikasi teman-teman bahwa ya memang Islam sudah, jadi mereka tidak melupakan secara sastrawi, tidak melupakan ajarannya sebelumnya. Itulah sebenarnya Al-Quran. Itu yang pertama, Al-Quran. Kemudian menggunakan metrum atau dikembangkan dengan nyanyian atau tembang yang di sana disebut dandang gendis. Ya, jadi dulu itu seperti Sunan Kalijogo itu kan menggunakan budaya Jawa untuk merangkul mereka agar mau masuk ke Islam. Jadi tidak ada perasaan sebenarnya. Yang pertama itu. Yang kedua, di sini juga ada manuskrip tentang
Tufah al-Mursalah. Baru saja saya identifikasi dan saya baca. Tufah al-Mursalah ini menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa seperti yang di Pak Yusuf ini, ditulis oleh Syekh Mulia di Keraton Parepo. Antara manuskrip Yusuf dan Tufah al-Mursalah ini sayang sekali saya tidak menemukan angka tahun atau ulumnya tahun. Tapi syukur kalau yang Tufah al-Mursalah ini ada tempatnya, kata syukur kita bisa mengidentifikasi sejak kapan Pak Yusuf eksis. Itu bukan angka tahun absolut, tapi relatif. Perkiraan saja. Mungkin kalau Bapak, ini kan manuskrip mungkin nggak ujuk-ujuk langsung ke sini, coba langsung ada gitu. Itu mungkin Bapak carinya itu gimana? Jadi manuskrip yang ada di Museum Bambang ini diperoleh dari sumbangan masyarakat atau dari juga dihidupkan oleh masyarakat karena berbagai faktor. Mungkin saja mereka tidak bisa merawat dengan baik atau juga Dari sesat begitu. Sebenarnya di sini kan Bapak tokoh ahli ya dalam manuskrip. Yang Bapak pernah terima manfaat belajar manuskrip ini? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi aksara apa saja yang berkembang di Banyuwangi. Itu aja sih dulu. Yang kedua memang tujuannya apa? Terkait dengan kajian kalian sebagai mahasiswa. Yang ketiga, kita bisa menyusun kronologi sejarah Belambangan. Saya sudah menulis sejarah Belambangan dari prasejarah sampai Islam. Dari mana? Dari salah satunya dari manuskrip yang ada di sini. Itu manfaatnya. Nanti dari tulisan Bapak itu bisa juga jadi itu ya Pak manuskrip. Tadi Bapak kan bilang pernah nulis. Syarat untuk nulis manuskrip ini itu Panjang. Panjang sekali. Jadi kita sebelum menulis jadi buku kita harus analisis dulu tentang kondisi naskah itu bagaimana, terus nanti hurufnya menggunakan apa, kemudian isinya baru kita bisa menganalisis lebih lanjut dan disesuaikan dengan konteks buku itu sendiri. Pertanyaan kemudian apakah dalam konteks penulisan ilmiah apakah memang benar manuskrip yang ada di museum maupun yang masih disimpan di masyarakat itu bisa menjadi sumber primer atau sekunder. Itu tergantung dari penulisnya sendiri. Kemarin ada mahasiswa juga dari Jember juga, dari sejarah juga. Dia pengen menulis tentang sejarah Islam Belambangan dari masa Sultan Agung. Tetapi saran dari dosennya harus mencari data yang kemudian dijadikan sebagai sumber primer. Saya bilang kalau dibandingkan dengan Babat dan manuskrip yang ada di sini lebih condong ke manuskripnya primer. Kalau Babat itu sekunder bagi saya karena Babat itu kurang jelas siapa yang menulis dan kapan. Semakin jaraknya semakin panjang atau semakin jauh antara peristiwa asli dengan yang kemudian ditulisnya Babat itu semakin panjang jaraknya, perbedaannya akan semakin tidak valid. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau kalian ingin menentukan manuskrip, kalian harus memperhatikan kapan manuskrip itu ditulis oleh siapa. Apakah
cari dulu itu kolofonnya seperti apa, kemudian formulatornya enak orang, formulator itu apa, tulisan itu bagaimana, gaya tulisannya seperti apa. Kalau di sejarah Islam itu kan gaya penulisan huruf Arab ada prefix sama ASCII, ya kan? Itu apakah itu harus diidentifikasi dulu Arab backgroundnya, apakah ada harokatnya atau enggak, ada penandanya atau tidak, panjang. Kalau yang saya pernah baca Pak tentang manuskrip, berarti manuskrip kuno antara naskah manuskrip kuno itu beda. Manuskrip itu adalah naskah. Manuskrip itu adalah naskah yang medianya pasti dari lontar atau dari kertas. Tetapi kalau medianya ada menggunakan batu, kemudian menggunakan tanah liat, menggunakan tembaga, itu bukan manuskrip lagi. Beda lagi. Lebih awal lagi, namanya prasasti. Oh iya, Manuskrip adalah media tulisan yang ditaruh atau ditulis di media lontar maupun di media kertas, itu manuskrip. Kemudian kalau tetapi teman-teman antara prasasti dengan manuskrip itu samanya apa, sama-sama bisa dikaji menggunakan ilmu epigrafi atau pernaskahan. Saya adalah anggota aktif dari program epigrafi di Indonesia. Tentang manuskrip pertama kali manuskrip itu medianya itu Jadi manuskrip yang pertama ya lontar daun aren itu. Iya, Daun aren, kemudian menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa. Kemudian dikembangkan lagi, dipelihara lagi menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Sebenarnya sendiri kalau dengan siapa yang pertama nulis? Oh, itu belum diidentifikasi, saya tidak berani. Tapi saya tahu sih. Belum. Jadi masih jadi manuskrip yang di Bambang itu simpang siur, manusia siapa? Gitu. Saya tidak berani, termasuk yang lontar itu siapa yang nulis, apakah di sini atau yang di luar? Saya tidak tahu karena di situ tidak ada siapa yang nulis. Angkatannya kapan? Tidak tercantum seperti itu. Nah, inilah bedanya kami sebagai arkeolog dengan ilmu yang lain. Arkeolog itu seberapa benda itu bisa bicara dan bisa diuji. Kami tidak untuk menafsirkan bicara. Biar apa? Biar tidak bias. Tapi tadi sampai bilang kan kalau di manuskrip itu tidak ada kayak itu Allah atau tapi Tuhan, itu kenapa? Ya tadi itu mungkin awal-awal Islam masuk untuk apa ya, biar tidak semata, jadi soft, menggunakan cara-cara yang halus. Makanya penelitian saya itu dulu adalah tentang budaya unik. Budaya unik ini saya telusuri satu komponen adalah distribusinya di mana saja, apakah itu di lokasi asli atau tidak, terus kemudian masih digunakan oleh masyarakat. Makanya penelitian saya itu etnoarkeologi, budaya sekarang digabungkan dengan
tiga unit ini simbol dari Dewa Sugeng dan Pawati. Yang biasanya ditaruh di bangunan suci atau candi. Just the feeling that I want it behind because it's something that is so good for my mind. I guess it goes and